Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Insya Allah ya, kita selalu berkesehatan dan selalu diberi kemudahan dalam segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, seperti yang Mbak Im bilang di konten kita di minggu kemarin, maka konten kita di minggu ini kita bakal ngebahas Taman Makam Pahlawan Sampurnaraga yang posisinya ada di belakang Monumen Perjuangan Rawagede ya teman-teman. Nah, buat teman-teman nih yang suka berwisata di tempat-tempat bersejarah, di sini nih salah satunya nih, apalagi nyari lokasi yang ada di Karawang ya teman-teman. Karena ini posisinya ada di Karawang Rawagede atau Palongsari ya, atau Desa Palongsari ya teman-teman. Oke, kalau minggu kemarin Mbak Im tuh bahas monumennya ya teman-teman, kali ini Mbak Im coba bahas Taman Makam Pahlawan Sampurnaraganya yang ada di belakang monumen ya teman-teman. Nah, makam ini teman-teman, semua makam yang ada di sini itu 181. Nah, di sini teman-teman kita juga bisa menemukan prasasti yang menunjukkan jumlah korban pembantaian oleh tentara Belanda di Rawagede. Data korban peristiwa tindakan militer Belanda di Rawagede pada 9 Desember 1947 itu sekitar 431 orang. Dan 1 Januari Oktober 35 orang. Dan 1 Juli November itu 17 orang. Dan jumlah keseluruhan sekitar 483 orang. Dan yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Sampurnaraga ini sekitar 181 orang. Dan itu lengkap dengan nama-namanya ya teman-teman, bisa dicek sendiri, misal dari video saya juga bisa, atau teman-teman main langsung di lokasi bisa dilihat sendiri ya. Sekarang kita bahas sedikit peristiwa tragedi yang terjadi di Rawagede ya teman-teman. Peristiwa itu terjadi masih tergambar jelas di mata kampung atau desa Rawagede. Sebanyak 431 orang laki-laki berumur 15 tahun tewas akibat kekejaman tentara Belanda yang membabi buta membantai masyarakat atau rakyat tak berdosa. Jelasnya Selasa subuh tanggal 9 Desember 1947 penduduk masih tertidur lelap, apalagi malam itu kampung atau desa Rawagede diguyur hujan begitu deras. Tiba-tiba terdengar letusan tembakan senjata memecah kesunyian malam dan membangunkan penduduk yang tengah tertidur lelap. Wow, kita gak bisa ngebayangin ya horornya pas di malam itu ya teman-teman. Nah, kita lanjut. Tiba-tiba terdengar letusan beberapa kali hingga penduduk khususnya laki-laki yang dewasa berhamburan keluar rumah. Ada yang lari mencari tempat persembunyian dan ada juga yang tetap tinggal di dalam rumah. Mereka ketakutan setelah mendengar ada serangan Belanda yang dianggap ada pertempuran antara tentara pejuang Badan Keamanan Rakyat BKR dengan serdadu Belanda karena Rawagede memang merupakan markas pejuang. Oke, kita lanjut lagi ya. Penduduk yang panik dan mencari perlindungan akhirnya ada yang lari ke sawah, tetapi banyak yang terkena tembakan Belanda. Sebagian besar penduduk hanya punya satu pilihan, yakni lari masuk ke kali atau sungai Rawagede karena mereka terkepung letter O oleh tentara Belanda. Sebagian yang tertangkap oleh Belanda dikumpulkan dan diperiksa. Mereka ditanya tentang keberadaan para pejuang. Puluhan penduduk yang tertangkap itu tidak mau memberitahukan keberadaan pejuang. Tentara Belanda yang marah akhirnya menyiksa dan menembaki rakyat dalam keadaan jongkok. Mereka ditembaki dari belakang satu persatu. Oke teman-teman, itu adalah sedikit cerita sejarah yang ada di Monumen Perjuangan Rawagede Karawang ya teman-teman. Dan insya Allah biarpun sedikit ada manfaatnya buat teman-teman. Dan di sini Mbak Im mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, subscribe, like, komen, ataupun share di channel ini. Dan akhir kata Mbak Im mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.